Pengungkapan yang mengejutkan, Xi Jinping dalam tahanan rumah di Beijing. NPC mengadakan pemungutan suara tambahan untuk kedua kalinya saat kasus Zhang Yuxia memicu kegagalan kekuasaan di Zhongnanhai. Sebuah pengamatan yang anehnya sunyi mengungkap permainan kekuasaan yang paling mendebarkan di Zhongnanhai. Menjelang tahun baru 2026, penyusutan radius aktivitas Xi Jinping yang jarang terjadi terbatas di Beijing, bahkan di gedung CMC, ia hanya berani terhubung secara jarak jauh. Apa sebenarnya yang ia takuti? Pada saat yang sama, agenda pertemuan NPC menunjukkan api suar yang fatal. Kualifikasi NPC Zhang Yuxia dan Liu Zhenli masih tertunda. Pada tanggal 10 Februari dua corong resmi PKC, kantor berita Xinhua dan People's Daily, secara bersamaan melaporkan bahwa sesi ke-21 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-14, NPC, akan diadakan di Beijing dari tanggal 25 hingga tanggal 26 Februari. Pada pandangan pertama, ini tampak sebagai pemberitahuan penjadwalan rutin menjelang dua sesi mendatang. Namun, satu kalimat segera menarik perhatian. Pertemuan tersebut akan meninjau laporan oleh Komite Kredensial NPC mengenai kualifikasi delegasi tertentu. 7 hari sebelumnya pada tanggal 4 Februari Komite tetap secara tak terduga mengadakan sesi tambahan juga untuk membahas kualifikasi delegasi tertentu. Pada saat itu, para pengamat secara luas meyakini bahwa agenda tersebut mungkin melibatkan Zhang Yuxia dan Liu Zhenli, dua tokoh senior yang sebelumnya diumumkan telah jatuh dari jabatan. Namun, hasilnya hanya mengakhiri status delegasi dari 3 individu lain yang memiliki ikatan dengan sektor industri pertahanan sementara Zhang dan Liu tetap terdaftar di situs web resmi NPC. Penundaan prosedural ini segera memicu dugaan. Apakah konsensus internal belum tercapai? Apakah ada perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung di tingkat otoritas militer? Beberapa interpretasi menunjukkan bahwa otoritas Xi Jinping menghadapi perlawanan. Laporan telah mengutip sumber yang mengklaim bahwa militer pernah mengajukan proposal pencopotan yang diblokir, menyiratkan adanya faksi-faksi yang tertanam kuat dan jaringan kekuasaan di balik layar. Dalam konteks ini, stabilitas pra-2 sesi menghadapi ujian nyata. Pada saat yang sama, detail lain telah menarik perhatian. Rencana perjalanan inspeksi pra-tahun baru Imlek Xi Jinping. Pada tanggal 10 Februari Xinhua merilis video berjudul Xi Jinping mengunjungi unit-unit akar rumput menjelang festival musim semi. Selama lebih dari 1,5 menit, cuplikan tersebut hanya berisi tepuk tangan terus-menerus. Tidak ada audio asli dari pidato Xi, bahkan tidak ada narasi. Propaganda gaya diam ini hampir tidak pernah terdengar dalam sejarah pesan politik PKC. Pada hari yang sama, ia mengunjungi petugas kebersihan, kurir pengantar makanan, dan personel pengiriman ekspres. Namun, mereka tidak ditemui di tempat kerja mereka yang sebenarnya, melainkan dalam pengaturan tertutup. Menurut laporan tertentu, mereka yang berpartisipasi mungkin bukan pekerja yang dipilih secara acak, melainkan kader akar rumput yang dapat diandalkan secara politik yang dipersiapkan dengan cermat sebelumnya. Tujuannya tunggal, memastikan keamanan mutlak. Yang lebih menonjol adalah kenyataan bahwa ia tidak meninggalkan Beijing. Pada tahun 2025, menjelang Hari Raya, ia melakukan perjalanan ke Tianjin, melakukan inspeksi di tempat dan bertemu dengan unit militer setempat secara langsung. Pada tahun 2024, meskipun tetap di Beijing, ia melakukan hubungan video yang luas di berbagai provinsi setelah pandemi. Tahun ini, bagaimanapun, semua aktivitas terbatas di ibu kota. Bahkan inspeksinya terhadap kesiapan militer dilakukan melalui video dari markas Komisi Militer Pusat. Beijing bukan sekadar kota. Ini adalah pusat di mana otoritas militer, kekuatan polisi, dan sumber daya intelijen sangat terkonsentrasi. Tetap di sana berarti rantai komando terpendek, putaran informasi paling langsung, dan tingkat keamanan terkendali tertinggi. Dalam konteks di mana guncangan susulan di dalam militer belum sepenuhnya mereda, dan pembersihan anti korupsi terus berlanjut, meninggalkan ibu kota itu sendiri menjadi berbahaya. Selain itu, ia memiliki banyak musuh dan takut akan pembunuhan. Pembersihan yang sering-sering digambarkan sebagai bukti kekuasaan yang terkonsolidasi. Namun ketika loyalitas harus terus diperkuat melalui kampanye rektifikasi, itu menunjukkan bahwa kepercayaan institusional menyempit. Sejarah telah menunjukkan dari periode akhir Soviet hingga tahun-tahun terakhir revolusi kebudayaan bahwa ketika rektifikasi menjadi padat dan konsensus menipis, sistem memasuki keadaan ketegangan yang meningkat.